Oh. Karena saya besarkan dia dari umur 3 hari sampai 8 tahun. Saya tidak pernah melakukan dia kasar. Seorang anak kecil yang dikenal ceria, pintar, dan penuh senyum. Namun, di balik keceriaannya, tersimpan kisah kelam yang mengguncang seluruh Indonesia. Namanya Angeline, bocah berusia 8 tahun yang semula dianggap hilang, ternyata ditemukan tak bernyawa di rumahnya sendiri. Bagaimana mungkin seorang anak yang seharusnya dilindungi justru berakhir dengan nasib tragis di tangan orang yang seharusnya menyayanginya? Inilah kisah nyata yang membuka mata kita semua tentang perlindungan anak, kepercayaan, dan pengkhianatan yang berujung duka mendalam. Ambil nafas dalam-dalam, karena yang akan kamu dengar bukan sekedar cerita. Ini adalah kisah nyata tentang sebuah titik yang mengubah segalanya. Selamat datang di Titik Balik, karena setiap kisah punya titik balik. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita misteri berikutnya. Pada tanggal 19 Oktober 2007, seorang bayi perempuan bernama Angeline lahir di Banyuwangi, Jawa Timur. Ia adalah putri kandung dari pasangan Hamidah dan Amir. Kondisi ekonomi keluarga Angeline saat itu terbatas. Hamidah bekerja serabutan, sementara Amir juga kesulitan secara finansial. Situasi ini membuat mereka merasa tidak mampu membesarkan bayi mereka dengan layak. Dalam kondisi tersebut, Hamidah dan Amir bertemu dengan Margriet Christina Megawe. Margriet memang berkeinginan untuk mengadopsi seorang anak. Berdasarkan catatan Tempo, pertemuan itu berujung pada kesepakatan bahwa Hamidah menyerahkan Angeline kepada Margriet dengan harapan putrinya akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, terutama pendidikan. Soal legalitas, Menteri Sosial saat itu, Hovifah Indar Parawansa, menyatakan bahwa proses adopsi Angeline tidak melalui prosedur Kemensos atau pengadilan, karena dilakukan lewat akta notaris. Sebuah dokumen perjanjian adopsi bertanggal 24 Mei 2007 juga pernah beredar ke wartawan. Margriet memiliki 2 anak kandung. 2 anak kandung Margriet adalah buah perkawinannya dengan 2 pria. Suami pertamanya bernama Winlis, warga negara Amerika Serikat yang dinikahinya pada tahun 1976. Dalam pernikahan dengan Winlis, dia dikaruniai seorang anak bernama Yvonne. Setelah Winlis meninggal, pada 1986, Margriet menikah dengan Douglas, juga warga negara Amerika Serikat. Saat berumah tangga dengan Douglas, Margriet dikaruniai 1 anak yang diberi nama Christina. Mereka tinggal di Bali sejak 2007. Dia kemudian mengangkat seorang putri yang diadopsi secara ilegal. Putri inilah yang kemudian diberi nama Angeline. Sejak masih bayi, Angeline diasuh Margriet di rumah mereka di Jalan Sedap Malam, Sanur, Denpasar. Dari luar, kehidupan keluarga ini tampak normal. Angeline tumbuh bersama saudara angkatnya, dikenal sebagai anak yang ceria, ramah, dan juga pintar. Menurut kesaksian tetangga, Angeline sering terlihat bermain dengan anak-anak lain di sekitar rumah dan tampak seperti anak kecil pada umumnya. Pada 16 Mei 2015, Angeline yang saat itu berusia 8 tahun dinyatakan hilang oleh ibu angkatnya, Margriet Christina Megawe.
Margriet melaporkan kejadian ini kepada polisi dan menyebut bahwa Angeline tidak kembali ke rumah setelah bermain. Kasus ini segera menarik perhatian masyarakat Denpasar. Poster dan foto Angeline dipasang di berbagai tempat. Bahkan media sosial ramai mengabarkan hilangnya anak kecil ini. Kabar hilangnya Angeline dengan cepat menjadi berita nasional. Banyak relawan turun tangan, termasuk aktivis perlindungan anak dan warga sekitar yang ikut mencari ke berbagai sudut kota. Relawan sempat menggelar doa bersama dan pencarian massal di sekitar lingkungan rumah Margriet. Dalam suasana ini, ibu kandung Angeline yakni Hamidah juga ikut memberikan perhatian penuh. Ia datang dari Banyuwangi ke Denpasar untuk membantu mencari anaknya. Kehadirannya sering menarik perhatian media karena terlihat sangat terpukul. Hamidah beberapa kali menangis saat diwawancara, menyampaikan penyesalan dan kesedihan mendalam atas hilangnya Angeline. Namun, di balik upaya pencarian itu mulai muncul kejanggalan-kejanggalan. Yang pertama, relawan dan pejabat yang datang ke rumah Margriet untuk membantu mencari Angeline sering tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah tersebut. Anak Aris Merdeka Sirait mendatangi rumah Margriet. Aris menyatakan rumah Margriet tak layak huni. Margriet sontak marah dan mengusir Aris. Kedua, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa yang saat itu ingin menjenguk dan mencari informasi langsung juga disebut sempat ditolak masuk. 3. Selain itu, beberapa tetangga mulai memperhatikan adanya bau menyengat dari sekitar halaman rumah. Saat ditanya, pihak keluarga menyebut bahwa bau itu berasal dari kotoran ayam di kandang belakang rumah. Bau itu cukup kuat, namun dianggap wajar karena Margriet memang memelihara ayam. 4. Seiring berjalannya waktu, keterangan pihak keluarga juga dinilai tidak konsisten. Beberapa kali penjelasan Margriet berubah mengenai kapan terakhir ia melihat Angeline. Hal ini semakin menimbulkan tanda tanya besar di kalangan warga dan relawan yang terlibat. Dengan berbagai kejanggalan ini, fokus pencarian yang awalnya penuh harapan mulai berubah menjadi keraguan. Masyarakat pun mulai bertanya-tanya, benarkah Angeline hilang di luar rumah? Ataukah ada sesuatu yang selama ini tersembunyi di dalam rumah Margriet sendiri? Setelah hampir 3 minggu pencarian tanpa hasil, pada 10 Juni 2015, publik akhirnya dikejutkan oleh temuan polisi. Angeline ditemukan telah meninggal di halaman belakang rumah Margriet, ibu angkatnya sendiri, di Jalan Sedap Malam, Sanur. Penemuan ini langsung menjadi sorotan nasional, karena rumah yang sejak awal dilaporkan sebagai tempat hilangnya Angeline ternyata menyimpan jawaban dari semua pertanyaan. Penyelidikan polisi kemudian mengarah pada sosok Margriet Christina Megawe dan Agustai Hamdamai, pembantu rumah tangga yang sudah lama bekerja di rumah itu. Awalnya Agus ikut terseret sebagai tersangka karena berada di lokasi dan dianggap mengetahui peristiwa tersebut. Namun keterangan Agus justru menjadi kunci yang membuka tabir peristiwa tragis ini. Dalam persidangan, Agus mengungkapkan bagaimana ia dipaksa oleh Margriet untuk memberikan keterangan palsu. Margriet memintanya mengaku seolah-olah Angeline mengalami pelecehan oleh dirinya dengan iming-iming sejumlah uang. Agus menolak dan akhirnya memilih menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Agus bersaksi bahwa pada 16 Mei 2015, hari di mana Angeline dinyatakan hilang, ia melihat Margriet memarahi Angeline di dalam rumah. Amarah Margriet memuncak hingga Angeline jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri. Bukannya membawa ke rumah sakit, Margriet justru mengambil keputusan lain.
Malam itu juga, Agus diperintahkan menggali tanah di dekat kandang ayam di halaman belakang. Di sanalah kemudian jasad Angeline dikuburkan dan ditutupi dengan sampah serta tanah, seolah untuk menghilangkan jejak. Dari pengakuan Agus inilah terungkap peran besar Margriet dalam peristiwa tersebut. Polisi kemudian menetapkan Margriet sebagai tersangka utama dengan dakwaan melakukan penganiayaan yang berujung pada kematian Angeline. Lebih jauh, jaksa menilai ada motif ekonomi di balik tindakan Margriet ini. Angeline disebut memiliki potensi hak waris dari almarhum ayah angkatnya, Douglas. Keberadaan Angeline dianggap bisa mengurangi warisan yang seharusnya diterima anak-anak kandung Margriet. Pengungkapan kasus ini membuat publik berduka sekaligus marah. Banyak orang yang sebelumnya ikut mencari Angeline dengan penuh harapan merasa tertipu, karena ternyata kebenaran justru tersembunyi di rumah yang sejak awal terkesan tertutup. Kasus ini segera menjadi perhatian nasional, bahkan internasional, dan memicu diskusi tentang lemahnya perlindungan anak di Indonesia. Proses hukum berjalan panjang. Pada 22 September 2015, sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Denpasar. Jaksa penuntut umum menghadirkan bukti serta saksi, termasuk keterangan Agus yang menjadi titik balik kasus ini. Agus mengaku diperintahkan Margriet untuk menggali tanah dan menguburkan Angeline, serta ditekan agar memberikan keterangan palsu. Selain Agus, pengadilan juga mendengar kesaksian guru dan teman-teman sekolah Angeline. Mereka bercerita bahwa Angeline sering datang ke sekolah dengan pakaian lusuh. Ia tampak kurang terawat, sering kelelahan, dan terkadang terlihat murung. Gurunya menyebut meskipun Angeline cerdas dan ramah, ada tanda-tanda bahwa ia tidak diperlakukan sebagaimana mestinya oleh orang tua angkatnya. Di rumah, menurut keterangan saksi lain, Angeline kerap diperlakukan kasar. Ia sering dimarahi Margriet, bahkan diberi tugas-tugas rumah yang berat untuk usianya. Angeline diminta membersihkan halaman, mencuci, hingga merawat kandang ayam. Seorang saksi menuturkan bahwa Angeline sering terlihat lelah setelah mengerjakan semua itu. Meski Margriet beberapa kali membantah semua tuduhan dan bersikeras menyayangi Angeline, majelis hakim menilai bukti dan kesaksian justru menunjukkan pola pengasuhan yang tidak layak. Semua fakta itu semakin menguatkan keyakinan hakim bahwa Margriet berperan besar dalam kematian anak angkatnya. Pada 19 Februari 2016, pengadilan menjatuhkan vonis kepada Margriet Christina Megawe. Ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hakim menilai ia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian Angeline. Sementara itu, Agus Tai dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Agus dianggap membantu menguburkan jasad Angeline, tetapi perannya jauh lebih kecil dibandingkan Margriet. Hakim juga mempertimbangkan bahwa Agus berada dalam posisi tertekan saat diminta melakukan hal tersebut. Vonis seumur hidup terhadap Margriet menjadi akhir dari proses hukum yang panjang. Putusan itu menegaskan siapa yang bertanggung jawab atas nasib tragis Angeline. Namun, di balik vonis tersebut, masyarakat Indonesia masih menyimpan luka. Dan keluarga kandung Angeline menanggung duka mendalam yang tidak akan pernah hilang. Kasus pembunuhan Angeline tidak hanya meninggalkan luka bagi keluarganya, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia. Setelah putusan pengadilan menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Margriet, publik berharap tragedi serupa tidak akan terulang lagi. Reaksi masyarakat pada waktu itu sangat besar.
Ratusan orang mengikuti persidangan. Sebagian bahkan membawa foto Angeline sebagai bentuk solidaritas. Media nasional dan internasional terus menyoroti jalannya kasus ini. BBC Indonesia menuliskan bahwa kasus Angeline menjadi salah satu tragedi anak paling menyita perhatian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kasus ini juga menggerakkan pemerintah untuk lebih serius memperhatikan isu perlindungan anak. Kementerian Sosial bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat mulai memperkuat program perlindungan anak di tingkat daerah. Menteri Sosial saat itu, Khofifah Indar Parawansa, menyebut kasus Angeline sebagai peringatan keras bahwa pengawasan terhadap anak tidak boleh longgar. Selain itu, aktivis dan pemerhati anak menilai ada kelemahan dalam proses adopsi di Indonesia. Prosedur adopsi yang seharusnya ketat dalam kasus Angeline ini dinilai tidak berjalan maksimal. Menurut Komisi Perlindungan Anak atau KPAI, hal ini menjadi pelajaran penting agar setiap adopsi dilakukan sesuai aturan, demi memastikan anak-anak benar berada di lingkungan yang aman. Dari sisi masyarakat, banyak yang merasa kehilangan meskipun tidak mengenal Angeline secara pribadi. Media sosial dibanjiri doa dan dukungan. Tagar Justice for Angeline sempat menjadi trending, menunjukkan betapa kuatnya empati publik. Tragedi Angeline akhirnya menjadi pengingat bahwa seorang anak berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan lingkungan yang aman. Kisah ini memperlihatkan bagaimana kelalaian, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan kepercayaan dapat berujung pada nasib yang sangat tragis. Harapannya, dari kasus ini lahir kesadaran bersama bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab semua pihak, meliputi keluarga, masyarakat, dan negara. Angeline mungkin telah tiada, namun namanya akan selalu diingat sebagai simbol betapa berharganya masa depan seorang anak dan betapa pentingnya memastikan mereka tumbuh dengan penuh kasih sayang.